Dan ini tadi yang kita bahas, usernya ada 167 juta sekian. Dan juga secara overnight time-nya juga 3 jam gitu ya untuk masuk sosial media. Dan secara ini yang cukup menarik juga sih, secara gender itu ternyata lebih banyak laki-laki yang masuk sosial media dibanding cewek gitu. Nah ini kan kita nggak, kalau ngomongin sosial media kan berarti platform sosial ya. Jadi beda dengan ngomongin platform e-commerce gitu. Jadi mungkin cukup masuk akal kalau misalkan laki-laki lebih banyak main sosmed dibanding cewek, karena ya kalau cewek biasanya kan masuk Shopee, terus masukin keranjang tapi nggak di check out gitu ya. Kalau cowok kan ya paling ya nonton apa sih, buka YouTube atau mungkin buka-buka IG, scroll-scroll dan TikTok, atau mungkin ya beda-beda lah ya. Tapi intinya secara data seperti ini. Nah ini alasan-alasan kenapa pakai sosial media. Yang pertama, pengen lebih dekat atau selalu terhubung dengan teman dan keluarga. Kemudian isi waktu luang gitu kan. Terus pengen tahu apa hal-hal yang baru gitu. Kemudian cari inspirasi, cari-cari konten video, membaca beberapa hal, dan lain-lain. Kalau bisa dilihat di sini, semua hal yang ada yang dijelaskan di sini itu kenapa sebabnya kita main sosial media itu bukan hal yang serius loh. Bukan hal yang kayak saya pakai sosial media, saya ingin mempelajari hal tertentu. Mungkin ada, tapi enggak sih. Orang main sosial media itu paling tingginya pengennya itu adalah bisa berkomunikasi dengan orang-orang terdekatnya. Dan yang kedua, iseng itu kan. Dan yang ketiga adalah pengen tahu apa yang lagi rame. Itu tiga besarnya itu. Jadi bisa dinilai ya kalau masyarakat kita, termasuk kita sendiri gitu, lebih suka dengan hal seperti ini. Kenapa kita pakai sosial media? Kita pengen terhubung, kita pengen isi waktu luang, kita juga pengen tahu apa yang lagi rame gitu. Karena kalau kita kedengar informasi, itu bisa jadi juga akan merugikan kita sendiri gitu loh. Karena kan kalau kita nggak tahu informasi, ya gimana gitu. Jadi ya tetap kita harus keep in touch dengan sosial media. Bukan hal-hal yang serius loh, bukan kayak pakai sosial media saya pengen belajar. Oh mungkin ada di bagian-bagian bawah. Pakai sosial media untuk pekerjaan mungkin ada, tapi di bagian bawah. Tapi di atas itu isinya tuh receh semua, bukan hal yang serius gitu. Nah, kemudian yang paling banyak digunakan udah pasti WhatsApp, itu udah pasti. Instagram dikuasain oleh Meta Group ya, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok. Ini TikTok sebenarnya cukup menarik kalau dibahas. Karena pergerakannya dari awal rilis sampai sekarang itu benar-benar dinamis banget. Mungkin di sini ada nggak angkatan teman-teman TikTok yang bowo bowo Alpen Alpen Libe ya, bowo sampai saya tahu loh, karena apa? Waktu itu kan lagi rame gitu loh, tapi ramenya tuh bukan hal yang baik. Maksudnya secara tanda kutip ramenya karena dianggap TikTok ini apa sih gitu, cuma joget-joget doang gitu. Itu saat itu loh ya. Tapi sekarang seperti dibalik gitu omongan semuanya. Seperti dibalik pemikiran-pemikiran kita atau anggapan-anggapan kita kalau TikTok itu ternyata bisa berubah gitu. TikTok itu bukan hal yang melulu tentang joget gitu, tapi sekarang semakin ke sini udah merangkak semakin di atas gitu, pengguna juga semakin banyak. Dan apalagi kemarin yang lagi ramai juga adanya platform yang cukup sebenarnya itu platformnya bagus banget ya, TikTok Shop gitu. Cuma mungkin karena ada beberapa regulasi yang tidak bisa dipenuhi, jadinya terkendala di masa perizinan. Tapi tentunya TikTok ini punya gebrakan-gebrakan yang akhirnya kalau bisa diperhatikan, TikTok ini jadi kayak semacam referensi loh untuk sosmed-sosmed lainnya. Coba deh lihat Instagram deh, paling paling simpel. Dulu di Instagram itu video itu cuma di-share-nya di IGTV loh. Sekarang udah punya Reels. Kalau bisa dilihat gayanya Reels itu tuh TikTok banget gitu. Jadi semua itu kayaknya udah ngelihatnya ke TikTok aja gitu. Meskipun sebenarnya TikTok juga mengadopsi hal-hal lain dari fitur-fitur sosmed lainnya gitu, seperti ada fitur story dan lain-lain gitu ya. Tapi setidaknya TikTok ini sudah memberi beberapa referensi-referensi untuk teman-teman, untuk platform-platform lainnya gitu untuk ikutan juga. Misalkan dulu kita nonton video pengennya landscape, sekarang kita nonton video pengennya potret gitu kan. Kita dulu tag video pakainya landscape, sekarang tag video potret gitu. Dan kita mengubah kebiasaan gitu. Dan ini tentunya makin ke sini juga TikTok terus berkembang sebagai media sosial yang juga
memberikan edukasi dan informasi. Nah, ini time spend-nya paling banyak WhatsApp, YouTube, ya wajar lah ya. WhatsApp itu udah penting banget. Siapa sih nggak punya WhatsApp? Di sini pasti punya semua kan, selain selain punya Telegram gitu ya, pasti punya. Nah, kemudian ini tadi tipe-tipe akun yang di-follow. Ini mungkin jadi referensi juga untuk teman-teman ya. Jadi tipe-tipe akun yang di-follow itu adalah akun-akun yang membahas tentang pertemanan, keluarga gitu kan. Terus kemudian entertainer yang kedua, kayak misalkan band, penyanyi, dan lain-lain. Di sini yang di-follow itu bener-bener entertainment semua gitu loh, hiburan. Bukan kayak saya mau follow akun pemerintahan Allah gitu. Mungkin ada, tapi nggak banyak, bukan yang paling teratas gitu. Jadi kebutuhannya sebenarnya lebih ke orang-orang kita, masyarakat Indonesia itu lebih suka dengan hal-hal yang menghibur gitu ya, baik itu secara kayak vlog-vlog artis gitu ya, mungkin itu bisa jadi acuan juga. Simpelnya gini, teman-teman di sini siapa deh yang kalau lihat video lucu di Instagram ya, itu pengennya di-share ke temannya. Dan seringnya ketika share, itu nggak ngobrol, cuma video bagus, share ah. Habis itu nanti temennya balas lagi, share balik. Gitu aja terus, tapi nggak ada obrolan. Tapi ya itu jadi apa ya? Itu seperti jadi kebiasaan baru juga ketika kita ada hal yang menarik, kita akan share, share, share gitu kan. Bagikan, 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 tapi kita nggak ngobrol sebenarnya. Tapi obrolannya lewat share, share gitu. Jadi ini tipe sosial media yang di-follow bukan hal-hal yang serius, tapi lebih ke tipe-tipe hiburan gitu ya, entertain. Oke, kita tadi udah perkenalan dikit, apa itu, kenapa kita harus pakai sosial media, kemudian apa dalam praktiknya ada orang-orang Indonesia itu seperti apa sih, suka sosial media yang seperti apa sih, follow akun-akun seperti apa gitu ya. Sekarang kita akan coba bahas nih satu-satu ya. Mungkin ini beberapa medsos saja yang saya bahas terkait karakteristik dari media sosialnya. Nah, mungkin kita akan coba ngomongin terkait aturan bakunya ya. Jadi kalau misalkan nanti di sini teman-teman ada yang emang sudah mau coba untuk jadi konten kreator gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Kalau untuk menggunakan media sosial, jadi kalau untuk foto udah pasti dalam rasio gambarnya itu 1:1, kemudian resolusinya seperti ini gitu ya. Kemudian video juga macam-macam. Jadi ini bisa diperhatikan aja, nanti bisa dilihat atau mungkin nanti dibaca kembali ya materi saya. Jadi ini sebenarnya acuan dasarnya. Jadi ketika nanti misalkan membuat video gitu ya di editor CapCut atau VN dan lain-lain, jadi sudah punya acuan nih harus pakai ukuran berapa rasionya 9:16 dan lain-lain. Nah, itu secara umum ya. Nah, sekarang kita akan coba ngomongin satu-satu ya terkait media sosialnya. Jadi kalau Instagram nih, kita ngomongin Instagram, siapa sih yang nggak punya Instagram? Pasti ada ya. Ada nggak di sini yang punya Instagram? Postnya nol, tapi followersnya banyak. Coba ngaco, pasti ada saya yakin. Ada nggak di sini yang punya IG ya? Postingannya nol, tapi reelsnya banyak. Ada, wah itu ngacung tuh banyak tuh. Ada Mbak Amalia, Mbak Putri. Terus ada nggak di sini yang punya Instagram, tapi postingannya nol, story-nya nol, followersnya dikit, followingnya banyak banget. Terus kalau ada giveaway rame aja. Ada nggak? Giveaway hunter tuh namanya. Oh ada ya. Ya jadi sebenarnya tipe-tipe pengguna Instagram, tipe-tipe pengguna medsos itu macam-macam gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi yang jelas pengguna Instagram itu adalah para generasi milenial secara mayoritasnya yang suka produksi konten foto maupun video, utamanya yang estetik gitu. Jadi misalkan nih mau posting di feed coba lihat dulu ini fotonya udah bagus belum, udah senja banget belum gitu kan. Coba kalau nggak estetik ya sayang jangan diupload. Sampai bikin story aja kadang itu sampai milih-milih dulu nih foto-foto yang bagus, pakai filter apa gitu. Sampai akhirnya udah milih-milih nggak jadi diposting gitu. Jadi ada aja kan mungkin seperti itu ya gitu.
Jadi Instagram ini lebih ke memperhatikan estetika gitu ya, keindahan. Kemudian kalaupun bikin video juga makin ke sini juga sebenarnya sudah mulai random ya Instagram itu. Secara algoritma juga Instagram sudah mulai mencoba hal-hal yang cukup acak gitu ya. Gak harus videonya bagus, tapi mungkin bisa dilihat dari apa namanya sounds atau soundtrack yang digunakan gitu ya, atau mungkin video-video yang lucu gitu. Kan waktu itu kalau nggak salah itu ada kampanyenya Instagram itu lucu di Reels kalau nggak salah. Jadi memang fokusnya atau kalau nggak salah ya, saya kalau kalau nggak salah lucu di Reels itu ya memang fokus-fokusnya adalah konten-konten yang lucu gitu, konten-konten yang menghibur, yang menarik. Gitu. Nah, kalau di sini bisa dilihat juga, Instagram itu punya ketentuan-ketentuan ketika kita posting harus menggunakan ukuran foto, ukuran video itu yang berapa piksel gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan juga ya teman-teman. Tentunya dengan menggunakan panduan seperti ini, kemungkinan akun kita atau postingan-postingan kita akan lebih engage lagi, lebih banyak yang menjangkau gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya adalah karakteristik Twitter. Kalau Twitter ini makin ke sini ini sudah mulai berubah gitu strateginya ya. Jadi yang dulunya Twitter ini sebenarnya sudah lama ya. Kalau sini ada yang main Twitter dari awal mungkin tahu kalau Twitter itu dulu itu kita pernah main Twitter itu pakai RT loh. Jadi dulu itu belum ada namanya retweet langsung yang difasilitasi oleh Instagram atau quote tweet itu nggak ada. Jadi kita nulis misalkan nulis balasan gitu ya dari teman itu kita tulis sendiri tuh ada nggak yang ngerasain pakai RT gitu atau ada pakai Uber tweet gitu ya. Tapi sekarang itu Instagram sudah makin berkembang, yang tadinya sempat ditinggalkan sekarang mulai banyak yang pakai lagi. Tapi sekarang dengan kepemilikan yang baru tentunya ada apa namanya, ada aturan-aturan tertentu yang digunakan juga. Jadi misalkan ada yang harus berbayar untuk menggunakan beberapa fasilitasnya gitu ya. Jadi itu sebenarnya adalah strategi aja sih. Kita tetap bisa main Twitter, tapi ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita gunakan kalau kita nggak pakai premiumnya. Jadi di Twitter ini memang difokuskan adalah untuk mengirim apa namanya tweet gitu ya atau konten-konten singkat, foto, baik itu teks utamanya, meskipun sekarang video dan foto juga bisa. Kemudian teman-teman yang pakai Twitter ini biasanya orang-orang yang ekspresif banget, jadi jangan bawa nih ya. Ini ada sebuah quote, sebuah tweet yang bagus, sebuah quote yang bagus itu ya. Jangan bawa apa yang ada di Twitter ke Instagram. Jangan deh. Karena beda. Orang Twitter dan orang Instagram tuh beda. Gitu. Katanya sih seperti itu. Kemudian ada lagi kita harus wajib keep update dengan Twitter itu udah pasti karena informasinya lebih dinamis. Oleh karena itu banyak penggunanya yang masih stay di Twitter. Nah, ini untuk Twitter ya, panduan-panduannya ini bisa nanti dibaca-baca lagi untuk materinya, yang akan dibagikan oleh teman-teman panitia. Kemudian untuk Facebook, Facebook ini bapaknya dari semua medsos ya. Medsos sebenarnya dulu masih ada ya. Ada Friendster, ada MySpace, ada nggak yang main Friendster dulu? Kalau ada berarti kita seumuran. Ya, jadi Facebook ini memang semakin ke sini udah makin berkembang. Tentunya semenjak Facebook udah masuk ke grup Meta, meskipun sebenarnya Facebook ini udah jarang banget kalau dipakai untuk update-update status atau cari-cari informasi terkini gitu ya. Tapi lebih sekarang kalau perhatikan deh, misalkan nih ya teman-teman ada yang eh, misalkan ada yang dalam komunitas tertentu gitu, misalkan komunitas apa namanya eh, user PS5 misalkan seperti itu. Pasti di pasti di Facebook itu ada user PS5 pada ngumpul. Ingat zamannya Kaskus tuh. Wah, kelihatan banget ini ya usianya ya. Jadi di Kaskus tuh kan dulu kayak forum gitu kan. Nah, di Facebook ini sama. Sekarang itu cenderungnya udah ke sana. Jadi lebih ke community-community kecil yang dimana itu memang orang-orangnya ya perlu keep update di sana gitu loh. Jadi nggak terlalu memperhatikan pertemanannya seperti apa, maksudnya secara nggak langsung ya kalau follow ya udah follow aja gitu, tapi nggak terlalu penting. Tapi pentingnya adalah kita bisa masuk ke community-community tersebut gitu. Itu sih yang makin ke sini Facebook.
pakai. Dan biasanya pengguna banyaknya, paling banyaknya itu 35 tahun ke atas gitu. Ya ini menyesuaikan ya. Dulu Facebook itu kan kalau nggak salah mulai ada itu sekitar tahun 2007, 2008 kalau nggak saya saya ya. Jadi kan sesuai ya usia-usianya ya usia-usia ke sana lah gitu ya. Dan ini beberapa ketentuan-ketentuan sama kalau mau konsep itu seperti apa. Kemudian ini YouTube. Nah, kalau untuk YouTube ini siapa sih yang kita nggak nonton YouTube sekarang? YouTube ini badannya sekarang kayak TV ya, TV-nya kita. Emang di sini masih ada yang nonton TV? Udah nggak ada ya kayaknya ya. Nah, jadi YouTube ini sebenarnya udah jadi ya TV gitu loh. Jadi udah bukan sekedar medsos aja, tapi memang platform televisi gitu. Karena semua yang kita inginkan, tontonan apapun, tentunya tontonan-tontonan yang baik untuk ditonton dan patut ditonton gitu ya, itu ada di YouTube semua gitu. Ya meskipun sebenarnya medsos, tapi lebih ke arah tontonan yang memang memberikan keleluasan kepada penggunanya, kepada kita untuk bisa memilih tontonan tertentu. Dan di sini juga lebih ini lagi ya untuk Facebook, untuk YouTube itu ketika kita bikin kontennya juga harus lebih researchnya itu benar-benar harus dipatenin lagi benar-benar dalam karena penonton-penontonnya juga mulai milih-milih nih sekarang gitu. Kalau dulu kan mungkin ya apa channel-channel kan nggak banyak ya, tapi sekarang kan udah makin banyak. Jadi caranya gimana kita dapat penonton adalah dengan memperbaiki dari segi kualitas konten kita. Nah, ini untuk aturan-aturan tertentunya. Jadi yang dulunya ini mungkin informasi aja. Dulu itu YouTube tuh cuma bisa posting video-video aja. Tapi kalau sekarang diperhatikan, YouTube tuh juga punya kayak semacam video pendeknya Reels gitu ya, kayak TikTok dan Reels itu namanya Shorts. Di sana juga udah mulai fokus gitu ya untuk menggait para penonton di sana karena memang kreator-kreatornya untuk yang bikin short itu juga bisa mendapatkan keuntungan gitu ya. Maksudnya bisa bisa menghasilkan AdSense-nya gitu. Jadi kemudian selain itu juga YouTube sekarang udah bisa bikin update status gitu via teks juga udah bisa, via foto juga udah bisa. Jadi makin berkembang. Nah ini TikTok, ini yang ya, ya ini kita nggak udah ngomongin lagi deh. Pasti TikTok, siapa sih yang nggak tahu TikTok? Terlepas dari segala hal yang akhir-akhir ini ramai, tapi tentunya TikTok ini menjadi hal yang maksudnya platform medsos yang cukup oke banget kalau kita bisa pakai karena di sana juga kita bisa menemukan beragam konten dan tentunya sebagai nantinya kalau teman-teman bisa mau ada yang jadi konten kreator juga harus memikirkan nih kalau mau bikin konten jenis-jenis konten yang mau seperti apa karena di TikTok ini hampir ada semuanya jadi mau bahas apa aja ada, mau belajar ada, simpelnya mau belajar Microsoft Excel, Microsoft Office udah ada. Jadi harus cari tahu tuh mau bikin konten apa. Dan tentunya mungkin konten-konten seperti konten-konten affiliate gitu ya. Jadi kayak mempromosikan suatu barang itu juga oke banget. Tentunya banyak hal-hal yang bisa dicoba di TikTok ini. Nah, ini kita udah bahas terkait karakteristik, kita akan coba bahas terkait brandingnya. Bagaimana sih kita sebagai content creator, mungkin nanti teman-teman di sini ada yang berminat mau memulai nih, apa dulu nih yang harus disiapkan gitu kalau kita mau branding, baik itu branding secara personal ataupun membranding produknya gitu ya, atau jasanya gitu di media sosial. Jadi ini dulu nih. Jadi sebelum itu semua adalah kita harus tentuin dulu nih kita mau bahas apa gitu ya. Kita mau misalkan kita mau bikin konten terkait apa namanya bagaimana cara untuk misalkan konten memasak deh misalkan ya. Kita mau bahas bikin konten tentang memasak. Jadi nanti kita akan bahas tentang membagikan resep memasak gitu kan ya. Terus bikin-bikin menu-menu masakan gitu. Kemudian kita juga harus tahu nih apa sih yang pengen audiens ketahuin gitu. Itu kan harus diriset dulu. Ketika misalkan kita bikin konten memasak, pasti yang pengen diketahui adalah resep gitu ya. Pasti kan balik lagi ke sana. Step by step udah pasti. Apa dulu yang dimulai, kemudian resep-resepnya itu apa, itu udah pasti. Jadi kita harus tahu nih, apa dulu yang kita mau bahas tadi, kita mau bahas tentang memasak misalkan, kemudian audiensnya itu pengen tahu apa kalau kita pengen bahas tentang konten memasak. Berarti pengen tahu resepnya seperti apa, step by stepnya seperti apa, mendapatkan bahan-bahannya seperti apa, misalkan seperti itu. Itu yang pertama.
temuin dulu main idenya apa. Kemudian maksud dan tujuan. Jadi apa yang ingin audien kamu feel it gitu. Maksudnya pengen dirasakan tuh apa? Yang pengen dirasakan ketika nonton konten kamu itu apa gitu. Jadi misalkan ketika nonton konten kita yang tentang masak itu, audiens ini pengen segera mempraktikkan, misalkan seperti itu. Misalkan. Yang kedua adalah ketika nonton konten kamu, nanti kamu sebagai content creator gitu ya, teman-teman di sini bisa misalkan sekalian promosi juga, misalkan pakai alat masak apa, misalkan dari kompornya mereknya apa, dari apa namanya alat-alat masaknya itu mereknya apa, itu juga bisa jadi soft marketing yang bagus nantinya di sana gitu loh. Jadi selain tadi yang pertama main idea, kita juga harus masukkan maksud dan tujuannya itu apa. Kemudian sasaran pasarnya siapa? Kalau memasak, tujuan pasar itu kan harus ditentukan ya. Udah pasti yang pertama mungkin tanda kutip ibu-ibu. Meskipun sekarang makin ke sini orang sudah makin bervariasi gitu ya, yang suka dengan konten-konten terkait memasak karena suka gitu ya dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi kayak kayak memuaskan gitu ngelihatnya gitu. Kayak kayak mata itu dimanjakan apalagi kalau lagi lapar gitu ya. Jadi harus difokuskan dulu siapa yang dituju. Dari segi usia mungkin, dari segi profesi mungkin, dari segi gender itu udah pasti harus diketahui dulu dan itu perlu research gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah pertimbangkan keinginan atau masukan dari audiens. Jadi ketika kita misalkan udah bikin konten satu, dua, tiga misalkan, nanti kan biasanya ada masukan tuh ya. Apalagi di YouTube nih biasanya atau di Facebook nih yang netizennya itu dalam tanda kutip agak gahar gitu ya kalau komentar gitu. Itu juga bisa jadi masukan gitu. Jangan jadikan komentar-komentar itu kecuali kalau komentarnya salah tentunya, jangan jadikan komentar-komentar itu sebagai bumerang gitu. Tapi jadikan sebagai masukan karena itu kita penting banget bisa jadi dengan adanya masukan seperti itu konten kita bisa jadi makin berkembang. Nah kemudian juga yang selanjutnya adalah dengan adanya masukan-masukan tersebut kemudian kita tahu audiensnya siapa itu akan menentukan style kontennya. Misalkan audiensnya itu ternyata banyak kan ibu-ibu misalkan, kemudian kita juga harus menyesuaikan nih berarti kalau ibu-ibu nih kontennya jangan kontennya tuh kalau bisa dibuat pelan-pelan misalnya seperti itu. Jangan cepet-cepet apa namanya perubahan slide ke slide-nya gitu misalnya seperti itu. Atau misalkan dari segi warna kita gunakan warna-warna yang soft gitu, warna-warna yang pastel misalkan seperti itu ya. Jadi harus disesuaikan juga seperti apa style kontennya. Nah, kemudian distribusinya. Nah, ini juga perlu dipikirin. Meskipun nanti misalkan teman-teman di sini mau mencoba untuk mendistribusikan ke semua media sosial, ke TikTok ya, ke Instagram ya, ke Facebook ya, ke YouTube ya, misalkan seperti itu. Tapi nantinya harus ada yang jadi fokus. Satu aja jadi fokus. Mana yang akan jadi utamanya. Seperti halnya di Indonesia Baik ya. Kalau misalkan udah di sini udah follow, pasti udah follow ya. Itu kan kalau bisa diperhatikan kami tuh sudah punya media sosial tuh hampir semuanya. TikTok pun punya gitu. Tapi kami fokus utamanya itu adalah di Instagram. Karena memang ya pasar kami di Instagram. Bukannya nggak memperhatikan sosmed lain, tapi setiap sosmed itu kami punya pasarnya masing-masing, punya penggunanya masing-masing. Tapi untuk saat ini, kami fokus fokus utamanya adalah di Instagram, sementara media sosial lainnya itu sebagai supporting ataupun pendukung, dan juga tentunya sebagai nantinya kita kalau misalkan perlu untuk menginformasikan sesuatu hal lainnya, kita bisa pakai medsos tersebut. Jadi itu ya, jadi kita perlu diperhatikan juga media distribusinya mau pakai sosmed apa gitu ya diperhatikan. Kalau misalkan di awal-awal pasti masih mencari-cari, tapi berjalannya waktu tentu harus ada yang dioptimalkan. Karena kalau semuanya diambil, jadi bingung gitu loh. Kita mau fokus di mana? Kalau emang misalkan kan banyak nih ya, ada selebtop gitu ya, terkenal banget di TikTok punya followers gede banget sampai 1 juta, tapi di IG enggak, hanya 10.000 followersnya, hanya 1.000 misalkan gitu. Ya memang berarti kan kalau dari sana udah kelihatan usernya ya atau yang dituju ya beda gitu. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah form atau bentuk. Bagaimana konten tersebut akan ditampilkan? Misalkan kalau bikin video, konten videonya seperti apa? Model-modelnya apakah jedak-jeduk terus juga joget gitu ya? Kalau misalnya masak kan berarti enggak kan? Berarti kalau masak misalkan kita bikin kontennya yang masak misalkan nggak kelihatan, cukup kelihatan tangannya yang lagi masak gitu. Nah, misalkan seperti itu harus dipikirin. Terus formatnya seperti apa, videonya, mau misalkan ukurannya potret, yang memanjang atau landscape itu juga harus disesuaikan.
Kemudian panjang atau durasi, ini juga penting loh ya. Jadi ini mungkin ada sedikit informasi ya. Jadi tentunya dengan adanya video-video yang banyak tersebar sekarang, konten-konten video, itu kurasinya dari masing-masing medsos itu adalah di mana kita bisa memberikan hal yang menarik di awal. Jadi ada rumus namanya 3 detik pertama. Kalau di 3 detik pertama itu kita udah menarik, itu user akan nonton sampai habis. Ya, jadi bisa tuh dimaksimalin. Misalkan di 3 detik itu maksudnya adalah apakah nanti di 3 detik awal itu kita langsung masuk bahasan utama, atau kita masuk review aja 3 detik gitu, atau kita bikin judul yang clickbait misalnya seperti itu juga harus dicari tahu. Nah, dan itu tadi semuanya tentunya kita perlu referensi kan ya teman-teman ya. Jadi ada konsepnya dalam media sosial maupun dalam dunia konten gitu. Jadi kita itu sebenarnya nggak perlu pusing-pusing mau bikin ide kontennya seperti apa. Karena kita cukup ATM aja. Amati, tiru, modifikasi. Asal jangan nyiplek gitu ya. Bahasanya jangan nyontek plek-plek gitu, jangan. Tapi amati, tiru, modifikasi. Misalkan di sini teman-teman ada yang suka channel A, channel B misalkan, atau akun A, akun B. Kumpulin deh itu akun-akun tersebut, susun deh misalkan kalau kalau saya biasanya ya, kalau saya mau cari ide konten itu biasanya saya bikin tuh di PowerPoint blank blank apa namanya blank page gitu ya, page kosong. Kemudian saya masukkan tuh apa namanya semacam video misalkan atau mungkin screenshot dari konten-konten orang yang memang saya jadikan referensi. Kemudian saya kumpulkan, saya perhatikan dari segi pemilihan warna misalkan, dari segi tipe kontennya, stylenya gitu. Saya kumpulkan. Itu namanya mood board. Jadi di sini kita akan bisa lihat nih mana nih yang kira-kira oke kita ambil. Misalkan kalau di sini misalkan oke ambil bagian fontnya misalkan di konten yang satu. Kemudian di konten yang dua saya ambil bagian palet warnanya. Di bagian yang ketiga saya ambil desainnya. Misalkan seperti itu. Jadi digabungin. Jadi itu akan jadi hal yang bagus juga untuk kita. Nggak perlu mikir lama-lama mau bikin apa gitu ya. Tapi kita udah ngumpulin nih konsep-konsepnya. Jadi kita dapat ide atau inspirasi dari sana nanti. Dan selain itu mungkin juga bisa coba cari-cari tahu juga. Biasanya kalau di sini kalau orang-orang yang suka ngedesain tuh lihat di Pinterest gitu ya. Jadi bisa dilihat-lihat juga di sana. Nah, itu tadi untuk bahasan-bahasan medsosnya terkait bagaimana menggunakannya dan lain-lain. Sekarang kita akan coba ngomongin kenapa sih kok semakin ke sini medsos itu penting gitu ya. Dan mungkin ada beberapa orang atau beberapa perusahaan yang utamanya mungkin ya di bidang pemerintahan yang masih kurang aware kalau ternyata memang ada loh pekerjaan yang khusus di bidang medsos. Jadi kalau misalkan ada lowongan dicari yang bisa medsos gitu ya, itu bukan hanya admin aja sebetulnya. Jadi ya banyak, ya ada yang sebagai analis, ada yang sebagai strategis dan lain-lain gitu. Nah ini saya coba kasih tahu ya, eh, emang ya apa ya sih di medsos itu kita bisa nyari duit gitu ya, atau bahasa kasarnya bisa nyari makan di sana? Jawabannya bisa banget. Dan ini contoh-contoh profesinya. Yang pertama, content creator. Ini pasti sudah umum banget. Eh, Teman-teman di sini tahu content creator itu apa tugasnya. Ya seperti misalkan di YouTube gitu ya, sebagai YouTuber dan lain-lain. Jadi membuat konten. Jadi content creator itu bukan hanya bikin video misalkan di aplikasi A gitu misalkan, kemudian bikin foto di aplikasi A, enggak. Jadi mereka ini juga harus riset gitu, cari tahu tren-trennya tuh apa, kemudian nyusun konsepnya, kemudian udah pasti ngeditnya gitu loh ya. Jadi pekerjaan yang mungkin diimpikan oleh banyak orang, tapi sebenarnya secara tanggung jawab dan load kerjanya juga lumayan. Tapi itu tadi, inilah pekerjaan medsos yang memang lagi hype sekarang. Kemudian yang kedua adalah ada namanya content writer. Nah ini juga nggak kalah penting loh. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini lihat medsos dan itu tertarik gitu ya, bisa jadi itu ada pengaruh dari si content writer-nya ketika memberikan judul atau memberikan bahasan-bahasan yang singkat di dalamnya. Jadi kalau content writer itu kan tugasnya adalah menganalisis dan riset gitu ya, apa-apa yang lagi ramai, kemudian bikin konten, menulis. Karena kan kalau kita ngomongin
medsos, nggak mungkin semua informasi itu disampaikan di satu konten gitu. Karena itu akan banyak banget. Nah, ini nanti kita akan pelajari ya di sesi keberapa, kalau nggak salah nanti ada sesi copywriter juga, copywriting. Nanti akan teman-teman bisa pelajari di sana. Dan juga di sini optimasi search engine optimization atau optimization atau yang bisa disebut itu SEO, di mana kita juga perlu pakai ini. Jadi content writer, content creator gitu. Ini adalah hal atau pekerjaan-pekerjaan yang memang sangat dicari sekarang di bidang media sosial. Kemudian selanjutnya adalah social media specialist. Jadi kalau social media specialist ini lebih ke pengelolaan media sosialnya, bikin strateginya, bikin schedulingnya, bikin bagaimana menentukan kapan diproduksinya dan lain-lain. Jadi pekerjaan sosmed itu makin ke sini makin berkembang. Nah, mungkin di sini ada juga teman-teman yang bekerja atau kemarin ikut atau sekarang ya masih dibuka nggak sih yang CASN itu ya, yang CPNS itu juga ada lowongan-lowongan di bidang-bidang tertentu itu yang memang mewajibkan untuk bisa di bagian sosial media gitu. Jadi kalau fokus di sosial media ya bisa. Jadi pekerjaan sekarang kalau ditanya sama orang kerjanya apa gitu ya. Kalau duluan kerjanya apa? Pilot, TNI, dan lain-lain. Sekarang kerjanya apa? Content creator. Sekarang kerjanya apa? Content writer. Sekarang kerjanya apa? Social media specialist. Kerjanya apa? YouTuber, dan lain-lain. Itu adalah pekerjaan ya teman-teman. Itu bukan bukan hal-hal yang iseng ya. Kalau iseng bisa aja, tapi itu sebenarnya udah jadi profesi kalau memang teman-teman sudah fokus di sana. Dan apalagi masih banyak lagi. Ada namanya social media strategis, ada namanya community development, seperti yang teman-teman ID Sohib sekarang laksanakan ini. Kemudian ada public relation, ini berhubungan dengan kehumasan. Kemudian ada copywriter nanti dalam marketing, social strategis, praktisi, mungkin ada yang jadi narsum nanti. Kemudian ada vlogger, blogger, youtuber, selebgram, kreator, dan lain-lain. Jadi di sosmed itu banyak peluang, itu yang utama ya. Tinggal gimana cara kita memanfaatkannya. Kalau kita memanfaatkannya memang untuk branding diri kita bisa, branding produk kita bisa gitu. Asal itu tadi kita juga harus tahu cara-caranya seperti apa. Nah, terkait strategi yang seperti apa nanti akan dibahas pada sesi selanjutnya ya, teman-teman. Nah, mungkin itu aja bahasan dari saya, teman-teman, terkait pengenalan sosial media, eh, apa-apa yang perlu kita ketahui di awal sebelum kita memulai untuk menggunakan sosial media. Tentunya nanti kalau ada pertanyaan saya akan coba jawab ya. Dan untuk penutupnya sementara bisa dilihat ya pada layar. Di sini dijelaskan kalau sosial media itu sebenarnya bukan tentang orang sih. Sorry, sosial media itu adalah tentang membahas tentang orang, bukan tentang bisnis gitu atau keperluan-keperluan apapun itu. Karena kalau kita apa namanya memberikan gitu ya atau melayani untuk orang, maka orang itu akan memberikan pelayanan juga untuk kita. Jadi kalau kita bikin konten nih, jangan melulu bikin konten yang isinya jualan terus. Kalau emang iya sih akunnya akun dagang gitu misalkan ya, akun untuk berbisnis. Tapi kan bisa juga dimasukkan konten-konten yang lebih humanis gitu ya, lebih mengena gitu. Karena dengan kita membahas konten-konten yang lebih relate dengan kehidupan orang, orang akan lebih tertarik gitu. Itu sih. Jadi kalau mau bikin sosial media atau akun kita menarik, kita jangan ngomongin nanti bakalan dapat followers berapa ya, nanti bakalan untung nggak ya main sosmed. Jangan terlalu dipikirin dulu karena kalau kita konsisten, ya semua coba ditanya semua konten kreator pasti jawabannya sama. Apa resepnya biar sukses konsisten? Itu udah pasti gitu. Karena mereka semua juga di awal nggak langsung kayak sekarang gitu. Jadi pahami ya kalau kita main sosmed, pikirin kalau kita bikin sosmed ini untuk orang gitu. Bukan untuk robot ya, bukan untuk mengenalkan dan lain-lain. Jadi ini untuk orang. Jadi bikin konten yang relate dengan keadaan sekarang, dengan kondisi orang yang memang kita tuju gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya buat teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Oke, waduh,
Langsung banyak yang nanya nih Mas Ali. Waduh, ngeri ya. Ngeri nih. Tapi aku ngikutin materinya enjoy loh. Enak banget Mas Ali nyampeinnya. Terima kasih, terima kasih. Waduh, ini kayaknya cocok Mas Ali jadi dosen. Yuk, jadi dosen yuk, bisa yuk. Oke, Mas Ali, tadi kan aku Baik. udah mention juga ya di awal kalau nanti setelah materi ini akan ada Q&A. Tadi Mas Ali juga sudah membuka untuk Sohib di rumah yang mau bertanya boleh bertanya. Karena di sini banyak yang bertanya melalui fitur raise hand, seperti kita akan mengalihkan ke yang raise hand aja kali ya, biar kita komunikatif nih dua arah, nggak cuma Mas Ali Boleh, aja yang boleh. ngomong. Nah ini tadi dari pertama yang udah raise hand itu ada Mbak Siti Aisyah. Silahkan Mbak Siti Aisyah bertanya, dinyalakan mikrofonnya. Dimatikan. Oh tadi dia mungkin hanya merespon siapa di sini yang punya Twitter gitu kali ya. Menghilang, menghilang. Menghilang, menghilang. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Mas Rio Jakarta nih yang udah pakai masker karena polusi Jakarta lagi banyak-banyak ya Mas Rio ya. Jadi maskernya tetap virtual. Boleh Mas Rio dinyalakan mikrofonnya Mas Rio. Halo Kak, udah nyaman belum? Halo. Sudah, silakan Mas Rio. Oh ya, ini mau tanya, kan tadi kan Kak Ali presentasiin tentang konten-konten apa aja sih yang biasanya di Indonesia itu lebih banyak di follow akun-akunnya kan ya. Nah, di situ kan tadi kan saya lihat tuh yang banyak itu kan tentang keluarga, teman dan orang gitu kan ya. Nah, misalnya kita mau bikin konten tapi arahnya tuh lebih ke expert gitu. Nah, jadinya apa? Expertnya itu tapi bukan di bidang keluarga, teman maupun orang gitu, tapi di hal lain gitu. Apakah di Indonesia untuk pasar di Indonesia itu bakal apa ya bisa dibilang bakal kurang sukses atau harus ngeri ke apa ya ke akun-akun di luar Indonesia karena di Indonesia banyaknya konten yang berhubungan dengan keluarga, teman dan orang. Mungkin itu sih pertanyaan saya Kak. Oke, Mas Rio. Berarti pertanyaannya, misal kalau Mas Rio mau buat konten dan arahnya mau ke expert tapi bukan orang, gimana nih di Indonesia sukses atau enggak? Atau kalau kayak gini harus ke akun-akun di luar Indonesia atau enggak gitu ya, Mas Rio ya? Iya bener Mbak, kayak gitu. Oke, silakan Mas Ali mau langsung jawab atau mau di hold dulu? Langsung aja kali ya Mbak Cynthia ya. Boleh, silakan Mas Ali. Baik. Oke, terima kasih Mas Rio. Pertanyaannya bagus banget. Jadi gini Mas Rio, jadi kalau berdasarkan laporan memang seperti itu ya Mas Rio ya. Kenapa orang pakai sosial media di Indonesia itu adalah tujuannya untuk keep in touch, untuk dekat dengan orang-orang yang dicintain gitu ya, orang-orang sekitar gitu. Tapi sebenarnya gini, kalaupun misalkan kita mau bikin akun untuk jualan gitu ya, ya itu boleh banget gitu loh. Tapi itu tadi, ketika tadi yang saya sampaikan, ketika kita bikin akun di konten-kontennya itu kita jangan kelihatan seperti hard selling gitu. Atau misalkan terlalu kelihatan kok jualan banget sih gitu. Kalau kita intinya misalkan jualan terus gitu ya, orang kan males juga. Kita buat apa nonton sosmed itu, nonton konten-kontennya gitu. Tapi coba deh perhatikan, mungkin beberapa di sini, baik Mas Rio ya atau teman-teman yang lainnya, pernah nggak nonton video affiliate gitu. Video affiliate itu adalah misalkan di awal tuh bikin tuh video misalkan dia pakai sepeda listrik tuh kemana-mana misalkan untuk belanja, untuk nganterin anak sekolah dan lain-lain. Terus kemudian di akhir untuk link pembelian cek link in bio nomor 35 misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya oke aja kok kalau misalkan kita mau bikin konten-konten yang gak terlalu kayak apa maksudnya yang kalau akun-akun artis kan udah pasti banyak yang follow ya, orang banyak yang suka karena kepo gitu, pengen tahu gitu. Tapi ya itu tadi kita bisa masukin kayak misalkan gimmick-gimmick tertentu di konten kita. Jadi seakan-akan kita itu ikut dalam atau yang lagi rame apa nih misalkan saat ini. Misalkan yang lagi rame bahasan tentang hal-hal tertentu gitu ya, kita ikutin masuk ke sana, tapi tetap tujuannya adalah ke akun ke fokus akun kita gitu. Misalnya fokus akun kita adalah jualan misalkan. Ya udah, kita bikin tuh di awal misalkan kita kita giring tuh mereka untuk ikut akun kita dengan bikin konten-konten yang seru tadi ya. Kemudian nanti di akhir kita akan kasih nih. Oh ini nih kalau
Anda suka dan misalkan berminat, silahkan klik link di bio, misalkan seperti itu. Jadi ini hanya sebagai patokan aja ya. Memang kalau orang Indonesia ya kita sukanya ya sebenarnya pakai sosial media kebutuhannya hanya untuk ini aja sebetulnya. Lebih untuk iseng, berkomunikasi dengan keluarga, pengen tahu apa yang lagi rame gitu kan. Nah, di bagian yang pengen tahu yang paling rame ini yang bisa kita pakai sebetulnya. Jadi kita bisa masuk di sini sebetulnya gitu, Mas Rio. Kira-kira seperti itu sih Mas Rio. Ada lagi nggak kira-kira? Oh, berarti ini ya apa ditekankannya itu mungkin apa bisa dibilang kayak soft selling ya, misalnya eh, kita nyambungin dengan hal yang rame, habis itu baru nanti masuk ke fokus konten kita begitu ya Kak. Iya betul. Jadi jangan melulu tujuan kontennya itu ada di awal gitu, tapi simpan di akhir. Jadi yang di awal itu benar-benar masuk gitu, masuk ke people-nya, relating gitu, apa yang lagi rame, apa apa yang bisa dibahas gitu ya, baru nanti di akhir. Karena kalau misalkan nih Mas Rio jualan sepatu, yang diisi postingan sepatu semua, foto sepatu, sepatu A harganya B, harganya sekian sekian sekian, sepatu B harganya sekian, itu kan kayak katalog ya jadinya ya, bukan bukan akun yang orang mau follow ya. Buat apa follow kalau sekedar katalog ya, nanti saya bisa lihat sendiri gitu. Misalkan di Tokopedia udah ada bisa lihat katalog, di Shopee udah ada. Nah, sosmed itu bukan itu. Sosmed itu bukan katalog. Sosmed itu adalah bagaimana kita bisa berinteraksi lebih dengan followers kita gitu, Mas Rio. Oke, Siap. makasih ya. Ya, sama-sama Mas Rio. Oke, semoga terjawab ya Mas Rio. Mas Ali, ini sebelum aku melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih, karena di Siap. kolom chat juga lumayan ramai banyak yang nanya, kemudian juga di link Slido juga lumayan banyak yang nanya. Cuman setelah aku perhatikan, yang di link Slido itu pertanyaan-pertanyaan yang mana sudah terjawab oleh materinya Mas Ali. Nah, tadi di kolom chat sudah ada yang ngomong nih, ini sarannya katanya harusnya ada diberikan kesempatan untuk yang di link juga dan juga untuk yang linknya juga. Nih, aku Oke, oke. mau minta maaf dan terima kasih sebelumnya untuk sarannya. Tapi sebelumnya kayak begitu kok. Aku dua-duanya. Itu yang di Resen iya, yang di Slido iya. Cuman karena kayaknya malam ini karena materinya Mas Ali tuh bagus banget. Ini yang Resen ada 21 Mas Ali. Wah, Terus sekarang nggak apa-apa. dua-dua gitu. Dan sedangkan yang waktu kita terbatas kan. Jadi Hmm. eh akan lebih baik kalau teman-teman lebih apa ya komunikatif. Jadinya kita enak nih ngobrolnya. Tapi yang 21 dan 22 ini juga kayaknya nggak kebagian semua. Jadi akan kita batasi untuk penanyanya. Jadi aku minta tolong untuk swipe di rumah. Dimohon pengertiannya Mas Alinya juga butuh istirahat. Jadi kalau Oke. 22 kita jadinya bukan bootcamp ya, lebih ke webinar. Jadi gitu, jadi aku minta tolong untuk Sohib, dimohon pengertiannya. Nanti kiranya ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin boleh di-keep dulu, karena bisa jadi ini terjawabnya di sesi berikutnya. Seperti itu. Jadi kita batasi ya, nggak apa-apa ya Mas Ali ya, untuk penanyanya malam ini tidak semuanya kita jawab. Aku juga ada timekeepernya teman-teman. Jadi nanti mendekati jam-jam terakhir akan aku cut untuk penanya-penanya selanjutnya. Ini kita lari ke selanjutnya aja deh, biar nggak langsung diserang oleh netizen nih. Nanti aku membawa apa nih konten-kontennya TikTok lagi ke dalam Zoom meeting, nggak boleh. Kita lari, kita terbang lagi ke Jogja kali ya. Mas Ali tadi udah di Jakarta, kita lari ke Jogja. Ini ada Mas Adi. Mas Adi dari awal cukup ekspresif nih dengan materi kita hari Ya. ini. Silakan Mas Adi. Oke, terima kasih Mbak. Iya. Kedengar ya suara saya? Tapi agak eko Mas. eh siapa tadi tuh? Mas Adi ya? Iya Iya, Mas Adi. ada. Kok hilang sih dia aku? Ada Agak eko Eko. Mas Adi. Mas Adi pakai dua device ya. Ini sekarang ke mute Mas Adi, sorry. Heeh. Udah Mbak. Agak eko ya. Gema, 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 ma gitu. Mirip banget itu ya. Ma. Mungkin boleh di itu Masih sama nggak Pak? masih Eko? Aman, aman. Aman, aman, Aman udah Mas better. Adi. Ya, ya. Silakan. Ya, jadi ini Mas Ali mau nanya nih. Ya kebetulan ini untuk langsung pertanyaannya langsung kali ya. Untuk menghemat waktu juga. Satu, gimana sih cara menarik audien biar tertarik dengan konten kita? Nah, dari pengalaman saya sendiri sebagai public relation di salah satu perguruan tinggi di Jogja, gitu tuh saya tuh udah berusaha untuk memberi konten yang kayak audien kita kan kebetulan calon mahasiswa maupun mahasiswa yang ada di kampus saya itu juga Baik. sekalian
masyarakat luas juga. Nah, kita tuh kadang memberikan tips kepada mahasiswa, terus apalagi konten-konten yang receh-receh juga, tapi kadang tuh tanggapan mereka tuh anyep gitu. Anyep. Kadang saya ngerasa tuh anyep gitu. Ini ada apa? Nah, sedangkan kayak kemarin itu kita ada apa acara wisuda dan tiba-tiba itu kita pun nggak ada merencanakan itu, kita kebetulan hanya mau pelibas bahwa di wisuda ini ada yang salah satu ini yang kita meninggal tuh. Nah, itu tuh justru apa ya, wah kita nggak nyangka-nyangka viral sampai kemana-mana tuh, sampai di retweet di mana-mana itu sama medsos yang lain juga gitu kan, bahkan komennya pun sampai sekarang belum berhenti-berhenti gitu. Itu mas yang mau saya tanyakan. Baik, baik. Terima Siap. kasih sebelumnya. Ya, terima kasih Mas Adi udah sharing juga. Ya sebenarnya saya tahu itu akun akun apa ya yang lagi viral itu. Tapi ini keren sih Mas Adi, maksudnya apresiasi juga ya untuk yang konten tersebut gitu. Meskipun yang mungkin tidak direncanakan, tapi ya itu tadi medsos ya bisa Ya, dinamis seperti itu. Dan jelas seperti ini Mas Adi, mungkin ini sekedar masukan dan bisa jadi referensi juga buat Mas Adi dan mungkin tim Mas Adi juga. Tadi kan saya sempat ngomongin juga ya. Jadi kalau misalkan sekarang kan udah lagi rame itu konten-konten terkait video gitu ya. Jadi ada namanya rumus itu 3 detik pertama. Itu benar-benar jadi acuan sih. Jadi 3 detik itu ketika kita ngomongin video 3 detik berarti kan video under 90 detik ya, yang mana itu dipakai di semuanya baik itu di Reels baik itu di TikTok, itu rata-rata video-video seperti itu yang dipakai. Jadi 3 detik itu pertama kita harus tahu nih kita mau langsung ngomong caranya atau mau ngasih judul yang clickbait, misalkan apa bahasanya yang clickbait. Clickbait dalam arti ya jangan yang terlalu nggak nyambung banget gitu ya maksudnya. Nah itu dibutuhkan skill copywriting juga di sana. Kemudian yang ketiga adalah apa hal atau potongan video yang sekiranya itu di potongan video 90 detik itu mana yang menarik, itu bisa taruh di awal. Mungkin itu bisa jadi salah satu strategi juga itu, dan itu banyak kok sekarang digunakan oleh content creator. Dan selain itu juga tentunya selain memikirkan rumus yang apa namanya 3 detik pertama itu, kita juga harus relate sih. Maksudnya kita masuk ke people-nya gitu. Ya misalkan yang lagi rame sekarang itu apa yang lagi rame? Saking banyak lah, banyak banyak gitu yang lagi rame ya. ya, Maksudnya kayak waktu itu maaf ya, misalkan kalau terlalu kasar, waktu itu kan ada yang eh, orang yang eh, lo punya atau lo punya kuasa gitu misalkan iya, gitu ya. iya, Atasnya A gitu, bet gitu ya gitu ya. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya receh banget tapi masuk gitu loh. Jadi mungkin tuh bisa jadi kayak semacam misalkan Mas Adi dan tim nanti mau bikin konten terkait untuk pengenalan kampus ke mahasiswa gitu. Tapi dimasukin tuh gimmick-gimmick kayak gitu gitu. Gimmick-gimmicknya tuh ada. Jadi mahasiswa itu nanti atau karena ini generasinya kan generasi di bawah kita ya Mas iya, Mas betul, Adi ya gitu. betul. Jadi kita juga kadang harus muter otak nih. Ini apa sih yang nggak bikin mereka bikin tertarik, nih apa yang mau yang bisa bikin mereka tertarik. Dicoba dengan cara itu misalkan. Atau nanti misalnya nggak masuk juga, coba cari talent yang sekiranya di usia-usia seperti itu gitu. Nah, cari talent itu juga gak gampang loh. Karena kan kayak di Mas Adi mungkin di timnya juga orang-orang PR nggak mau semuanya eh, apa in frame di kamera gitu. Dan itu tadi sepertinya juga bisa itu manfaatkan semacam mahasiswa diajak untuk ikutan dalam kontennya Mas Adi gitu ya atau tadi itu. Jadi tetap yang pertama perhatikan tuh tadi rumus 3 detik pertama, isi dengan konten-konten yang menarik. Kemudian yang kedua pakai gimmick gitu ya yang lagi rame, karena kita ngomongin people nih, kita kalau ngomongin orang berarti kita harus relate dengan kebutuhan orang tersebut gitu. Terus yang ketiga yaitu tadi manfaatkan SDM SDM yang sekiranya juga menarik gitu ya, bukan menarik secara penampilan kok, tapi maksudnya yang mau untuk apa tampil dan juga masuk gitu loh ke jokes-jokesnya tuh mungkin masuk juga ke teman-teman mahasiswa itu. Mungkin masukannya itu dulu Mas Adi ya. Siap, terima kasih Mas Ali, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Adi, sukses. Semoga terjawab ya Mas Adi.
gunakan talent-talent yang lebih gratis Mas Adi dan Sama mudah kayak di Sohib ya. didapatkan. Iya, Kayak di Sohib sama ya. di Sohib sering banget dipakai talent gratis nih. Oh, Ketahuan deh. sepertinya curhat ya. Nggak ikutan. Oke, Oke, tadi udah dua penanya dari Jakarta dan juga dari Yogyakarta. Selanjutnya kita akan terbang ke mana lagi nih ya? Karena banyak banget jadinya hilang nih dari aku. Kita ke iya banyak Surabaya banget kali ya. ya, Mas Rido. Ada Mas Nero Pratama. Wah, Mas Nero langsung menunjukkan wajahnya setelah Surabaya disebutkan. Silakan Mas Nero bertanya. Halo, kalau saya masuk Aman Mas I- Nero. aman. Jadi ini saya mau tanya dua pertanyaan, apa ya? Kayaknya jawabannya singkat tapi kayaknya agak susah. Jadi yang pertama itu tadi kan Mas Ali menyebutkan beberapa data nih, data kayak pengguna TikTok berapa persen, umurnya berapa, berapa dan berapa. Nah itu cara kita mengetahuinya bagaimana? Maksudnya itu keyword untuk search-nya ini loh. Apakah itu harus menggunakan tools tertentu atau kita harus mencari beberapa data terus dikumpulkan jadi satu? Nah, itu yang harus diperhatikan apa? Karena menentukan platform kan. Terus yang kedua itulah tentang trend design. Nah, trend design ini lagi keyword yang bisa digunakan dan harus diperhatikan itu apa ketika mencari trend design, misal trend design tahun 2023 atau prediksi 2024. Itu Kak kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nero pertanyaannya. Ya, jadi sebenarnya tadi tuh saya emang sengaja sih ya nggak bahas detailnya itu terkait PR sosial tuh dapat dari mana data usia dan lain-lain. Sebenarnya kita bisa kok Mas Reno, Mas apa ya, Mas Nero. Oke, saya kalau Nero ingat ingat aplikasi Burning CD dulu. Pernah nggak pakai? Sorry sorry. Jadi gini Mas Nero, Mas Nero di sini pakai Instagram nggak atau TikTok gitu? Pakai ya? Ini lebih ke Instagram sih. TikTok Instagram nggak ya. seberapa. Oke. Di Instagram itu kalau Mas Nero akunnya udah switch ke professional account ya, professional account, itu nanti bisa lihat namanya Insight. Itu bisa dilihat Business Insight. Saya nggak bisa nyontoin di sini ya karena di HP gitu. Nah, di sana itu nanti Mas Reno juga bisa lihat tuh di Insight itu nanti akan tertera tuh laporan-laporannya. Kayak misalkan berapa sih orang yang udah menjangkau konten-kontennya Mas Reno posting di Instagram gitu. Kemudian dari daerah mana aja, misalkan secara kota misalkan dari Surabaya, dari Jakarta, ada 5 besar tuh eh, yang saya tahu. Kemudian nanti ada lagi itu apa namanya usia itu ada age range gitu. Saya sambil sambil praktekin aja kali ya Mas Reno ya, izin ya. Saya coba liatin screenshotnya, mungkin bisa bisa membantu Mas Reno gitu. Nanti saya uji coba. Jadi nanti bisa lihat juga tuh kayak semacam apa namanya gendernya, kemudian apanya namanya usia sih, usia ada juga di sana. Saya izin cari dulu datanya. Oke, oke baik. Oke, oke Mas Nero bisa lihat di layar ya, Mas Nero. Saya salah mulu, sorry. Nah di layar ini kan kelihatan Mas Nero ya. Oke, kecil ya. Gini aja kali ya. Apa aja ya. Sorry Mas Nero. Datanya hilang. Saya coba tutup dulu. Nah, di sini nih, di audience, ini screenshot ini tuh saya ambil dari Instagram Insight. Jadi di Instagram Insight itu juga bisa dilihat tuh
yang banyak akses akunnya Mas Nero itu dari daerah mana aja. Kemudian secara gender itu jumlah laki-laki dan perempuan itu persentasenya berapa. Kemudian secara usia itu juga ada gitu loh. Nah, ini penting banget loh buat kita. Maksudnya, kenapa penting? Dengan adanya laporan seperti ini, kita bisa tahu nih fokus ketika kita bikin konten, nanti usernya itu siapa aja. Kalau misalkan di Indonesia Baik kan memang usianya rentang 25 sampai 34 tahun, yang paling banyak ya. Yang lain juga ada, tapi itu yang paling banyak. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan teman-teman perhatikan, kenapa konten-konten Indonesia Baik itu lebih banyak ilustrasi gitu. Lebih banyak semacam ilustrasi-ilustrasi animasi seperti itu. Karena memang tujuan kami adalah informasinya itu bisa nyampe dan bisa lebih relate gitu ke usernya, ke followers gitu. Jadi bisa manfaatkan insight kok, bisa manfaatkan analitik yang ada di dalam sosmed masing-masing. Instagram itu namanya insight, kalau di Twitter itu namanya Twitter Analytic, kemudian ada di Facebook tuh namanya insight juga, kemudian di TikTok juga TikTok Business apa gitu ya. Pokoknya mirip-mirip kok. Kalau itu nanti bisa dicoba-coba sendiri oleh teman-teman ya. Jadi bisa juga di sana usianya berapa. Jadi laporan tadi yang We Are Social itu ya diambil dari ini sebenarnya dari laporan insight atau analitiknya dari platform-platform tersebut gitu. Itu yang paling simpel. Tapi sebenarnya ada lagi aplikasi-aplikasi lainnya yang berbayar bisa kita gunakan. Tapi kalau misalkan untuk keperluan pribadi ini udah cukup sih sebetulnya. Apalagi Mas Nero satu pertanyaannya lupa, sorry. Pertanyaan berikutnya itu tadi kan menyebutkan tentang ketika mau buat konten kan kita harus riset trend design. Nah, sekiranya ketika kita riset tentang trend design ini, keyword atau hal apa yang bisa digunakan dan apa yang harus diperhatikan. Yap, oke. Jadi ini mungkin akan jadi bahasan di sesi keempat ya, yang research. Tapi saya akan coba bahas sedikit aja secara umum. Jadi kalau untuk nyari keyword itu Mas Nero, sebenarnya banyak caranya, cara risetnya dan lain-lain. Tapi kalau cara simpelnya adalah ada satu salah simpel. Ini simpel banget. Mas Nero cukup punya akun Twitter. Cukup punya akun Twitter. Terus cari bagian trends Indonesia. Cari dari sana. Di sana nanti akan terlihat tuh mana yang paling banyak diobrolin, mana yang sedang diobrolin. Itu paling simpel ya. Terus yang kedua, Mas Nero bisa cari di Google Trends, bisa bisa ketik di Google Trends. Nanti di sana akan ada informasi-informasi yang memang lagi banyak dibicarakan, lagi banyak diinformasikan gitu. Nah, di sanalah nanti Mas Nero bisa cari tuh, kita perlu informasi yang mana nih untuk dibahas, yang sekiranya oke nih untuk dibahas. Dan yang lainnya adalah kalau kita ngomongin keyword, itu bisa aja nyari via hashtag dan lain-lain. Tapi sebenarnya hashtag udah nggak kayak dulu sih sekarang. Hashtag udah lebih baik kita cari by keyword aja gitu, by manual gitu. Pakai Google Trends, pakai Twitter tuh udah cukup sebetulnya. Jadi selain itu juga ya sering-sering aja main medsos. Karena di sana dengan kita sering main medsos, kita jadi tahu nih informasi yang lagi rame apa. Jadi tetap ada cara yang otomatiknya, ada cara manualnya. Secara umum gitu dulu ya Mas Nero ya untuk jawabannya ya. Semoga membantu. Terima Oke, kasih. terima kasih. Masa Mas Nero. Oke, semoga menjawab ya Mas Nero. Aku jadi ikutan mau salah nih. Oke, Mas Ali, ini masih banyak banget orang yang raise hand. Tapi aku udah di-remind kalau waktunya sudah habis. Ini bagaimana Waduh, ya? waduh. Mungkin gini Mbak Cynthia, mungkin jadi masukan juga Gimana? ya untuk teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya, tadi saya sudah sempat sampaikan di awal, bisa langsung ke email saya aja kali ya, ke Nah, kontak.alirido, saya coba share lagi. boleh Mas Ali. Karena itu tadi memang betul waktunya juga nggak banyak dan juga Mm-mm. karena ini juga bukan webinar ya, jadi nggak banyak waktunya. Dan ini masih ada berlangsung kelasnya sampai 4 sesi, jadi masih Mm. ada narsum-narsum keren lainnya yang nanti akan Betul. bisa membantu. Tapi kalau misalnya ada yang mau bertanya kepada saya terkait materi hari ini, bisa nanti email aja ya Mm. ke kontak.alirido@gmail. Sebisa mungkin akan saya jawab sesegera mungkin. Jadi kalau misalkan belum dijawab, tolong ditunggu
karena pasti akan saya jawab. Itu dulu kali ya, Mbak Cynthia ya. Boleh. Sebenarnya ini adalah bridging aku. Oh, sorry. Karena emang biasanya begitu, Bos Oh Ali. iya. Jadi aku akan menumbalkan narasumber ini untuk Oke. menjawab. Oh, kalau gitu saya menubalkan diri saya sendiri deh, nggak apa-apa. Mandiri nih Mas Ali nih. Jadi gitu ya Sahib, nih, kalau ada yang mau bertanya untuk pertanyaan lebih lanjutnya bisa meneror Mas Ali melalui Ya, emailnya boleh Mas banget. Ali nih di kontak.alirido@gmail.com. Cuma pertanyaannya mungkin boleh pertanyaan-pertanyaan yang mana sudah tidak terjawab di dalam materinya. Kalau dari materinya sudah terjawab, sepertinya bolehlah dikulik lagi nih materinya Mas Ali, karena materinya Mas Ali nanti akan di-share melalui grup Telegramnya. Jadi silakan teman-teman bertanyalah melalui emailnya. Bukan tidak berguna slide-nya teman-teman. Ya, ini udah tadi aku udah share-share nih, udah cek-cek nih. Yang ngecek nggak cuma aku nih, banyak yang ngecek. Ya, pertanyaan-pertanyaannya sudah sangat terwakilkan melalui pertanyaan yang tadi sudah di raise hand, melalui juga materi yang sudah Mas Ali infokan. Atau singkatnya adalah bisa nih sohib-sohib semuanya jangan lupa untuk join di materi selanjutnya, karena semuanya ada jawabannya di materi yang selanjutnya juga. Jadi jangan ikutin sesi pertama doang, tapi ikutin sampai habis, karena nanti akan banyak sekali materi-materi yang juga nggak kalah berdaging dengan materinya Mas Ali hari ini, terjawab juga sampai dengan nanti praktikalnya juga ada di final project-nya nanti. Begitu. Sorry ya, ini unexpected juga nih hari ini kelasnya Mas Ali ramai banget, keren berarti Mas Ali, materinya mantap, Terima kasih. luar biasa, Terima kasih. alhamdulillah. Oke, karena tadi udah pertanyaan terakhir, semoga pertanyaan yang ada, walaupun belum semuanya terjawab, nanti boleh ditanya pelan-pelan juga, mungkin melalui emailnya Mas Ali atau melalui grup Telegram yang tadi sudah di-share sama KIB atau nanti di-share lagi sama KIB. Sebelum kita pulang, sebelum kita menyelesaikan kelas hari ini, boleh nih kita dengerin closing statement dari Mas Ali sebagai pembuka kelas sekaligus pembuka kelas dan juga sekaligus series bootcamp Sohib berkelas kita di bulan ini ya, Astagfirullahaladzim. Silahkan Mas Ali, closing statement-nya apa nih? Oke. Eh, karena kita ngomongin medsos ya, tentunya perlu konsistensi itu udah perlu. Ya coba deh nanti kalau misalnya ada yang mau iseng-iseng, DM aja satu-satu ke konten kreator. Pasti bilangnya konsisten, karena nggak langsung tuh. Misalkan ada yang nanya nih, gimana resepnya biar sukses jadi konten kreator? Konsisten, nggak ada lagi. Mau nanti konten-kontennya teman-teman di sini misalkan dianggap jelek gitu ya di awal, atau misalkan yang nggak tertarik, nggak usah patah arang, nggak usah patah semangat, karena itu proses. Karena sebagai informasi juga ya teman-teman, jadi di Indonesia Baik maupun di ID Sohib itu sebenarnya ya semuanya followersnya bukan followers beli gitu loh, tapi memang followers yang memang dibangun, yang memang mengikuti konten-konten kita. Jadi di awal pun ya kami juga pernah ngerasain punya followers cuma 100, 200 tuh pernah banget. Tapi sekarang alhamdulillah kan makin berkembang, dan tentunya selain followers itu sebenarnya bukan hal yang terlalu penting, tapi lebih ke engagementnya, reach-nya, jangkauannya itu juga alhamdulillah juga cukup baik. Jadi kunci utamanya adalah konsisten. Kalau misalkan bisa konsisten tiap sehari sekali satu konten. Kalau nggak bisa misalkan 3 hari sekali gitu ya. Kalau nggak bisa konsisten seminggu sekali ada konten gitu. Tapi ya itu tadi dibuat konsisten ya, jangan lepas di sana. Karena kalau saya ngomongin strategi medsos ya banyak sebetulnya gitu ya. Tapi itu tadi nanti akan disampaikan oleh pembicara-pembicara atau materi-materi keren lainnya yang ada di sesi 2, 3, 4. Nanti bisa pantengin terus di ID Sohib. Gitu aja. Terima kasih teman-teman, Mbak Cynthia, Sohib, dan lainnya. Terima kasih juga Mas Ali, dan kuncinya adalah konsisten buat konten, walaupun capek ya, cuman tetap nanti juga akan membuahkan hasilnya. Oke, terima kasih banyak Mas Ali, tapi sebelum pamitan, mungkin boleh nih kita foto-foto dulu, walaupun kita ketemunya secara virtual aja. Jadi yuk dinyalakan kameranya, boleh nih dinyalakan kameranya, jadi kelihatan nih wajah-wajah yang melaksanakan Sohib berkelas pada hari ini, siapa aja. Nanti dibantu sama KIB untuk di screenshot ya KIB ya. Ini dari Sabang sampai Maroke nih. Ada semua. Yuk, dinyalakan kameranya yuk. Ini ada yang nyalain kamera tapi mukanya nggak kelihatan. Ditutupin kameranya. Jadi backgroundnya aja yang kelihatan. Bisa banget bisa. Jadinya kayak podcast ya Mas Ali. Oke, dinyalakan kameranya Bunda ya. Oke, sip.
Aku hitung 1 sampai 3 5 kali, jadi silakan senyum. Aku nggak tahu nih giginya kering atau nggak, cuman nggak apa-apa ya, senyum aja dulu ya. Oke, kita mulai untuk yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua. 1, 2, 3. Oke, jangan lupa gaya bapak-bapaknya. 1, 2, 3. Gaya K-pop. 1, 2, 3. Gimana gaya K-pop? Oh Gaya gini. K-pop begini kan ya, tutup di pipi Oke, gitu. Satu, oke, dua, oke. tiga gitu. Ayo, Nis Alinya belum nih. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih banyak sohib semuanya. Jangan lupa nih, tadi Mas Ali sudah mention untuk ikut di sesi selanjutnya, karena sesi selanjutnya akan menjawab beberapa pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan tapi belum sempat terjawab, dan juga nanti akan banyak banget materi yang nggak kalah berdaging dari yang sudah Mas Ali berikan. Oke, Alhamdulillah selesai Mas Ali. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya dan juga Terima kasih. menginspirasi nih, khususnya untuk ilmunya yang sudah Mas Ali berikan kepada kami di Sohib Berkelas di seri ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, apabila Mas Ali ada kesibukan atau kepentingan lain, atau Mas Ali mau istirahat, Mas Ali kami persilakan untuk meninggalkan room. Terima kasih banyak Mas Ali, sehat-sehat ya. Ya, terima kasih semuanya. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang salvo kayak tadi, Mas Alinya mirip sama Ricky Harun katanya. Oke, tadi sudah sosmednya Mas Ali tadi sudah di-share juga, atau mungkin Sohib yang mau nge-tag boleh nge-tag di ID_Sohib dan sohib.indonesiabaik.id ya. Selanjutnya aku akan mengumumkan siapa aja pemenang Q&A kita di kelas hari ini. Pemenang Q&A-nya ada 2 orang. Yang pertama tadi ada Mas siapa tadi dicatat? Oh ya, ada Mas Nero Pratama dari Surabaya. Congrats Mas Nero. Mas Nero boleh nanti diinformasikan ke KIB ya untuk alamat dan lain-lainnya. Kemudian untuk pemenang kedua kita ada Mas Adi dari Jogja. Mas Adi dari Jogja, semoga semakin semangat Mas Adi mencari eh apa namanya, talent-talent gratis Mas Adi. Semangat dan Siap, selamat Mbak. Mas Adi. Oke, jangan lupa ya ikut lagi ya minggu depan ya Mas Adi. Pastinya terus dong. Mantap. Oke, tadi sudah kita sebutkan 2 pemenang untuk Q&A kita pada malam hari ini. Sebelum aku melaksanakan closing-nya lagi, aku mau ngingetin untuk sohib semua supaya juga dapat merchandise gratis, nggak cuma dari 2 pemenang Q&A kita. Gimana caranya? Mungkin boleh tolong dibantu share screen nih KIB, supaya sohib di rumah bisa tahu juga gimana caranya untuk mendapatkan merchandise gratis. Nah, boleh tuh bagi sosmed di kolom chat. Lumayan, nambah followers. Tuh, Quick Connect di LinkedIn. Boleh, siapa tahu ada Info Locker ya di LinkedIn. Nah, Kak Iwi lagi share screen gimana caranya untuk bisa mendapatkan merchandise gratis nih, selain menjadi pemenang tanya jawab kita malam hari ini. Gimana caranya untuk dapat merchandise gratis KIB? Selanjutnya KIB pertama buat akun dulu dan mulai menjadi penulis di sohib.indonesiabaik.id. Caranya adalah klik dulu linknya ya, kemudian tulis buat akun, kemudian nanti aktivasi akunnya melalui email terdaftar, cek di bagian spam kalau di inbox nggak ada ya. Nanti disalin link absensinya ke browser atau dikonfirmasi melalui WhatsApp KIB di 0813 3949 1767. Setelah email sukses diaktifkan, masukkan username dan juga password terdaftarnya. Klik tulis untuk mulai menulis dan pilih topik yang sesuai dengan tulisan. Lengkapi deskripsi singkat, label, dan juga gambar yang dipilih. Simpan tulisanmu. Nanti tulisannya akan dicek atau diulas oleh community editor kami. Nanti ada antriannya. Bersabar ya, ingat. Kemudian nanti siapa yang menulis dengan rajin dan konsisten seperti yang tadi sudah Kak Ali sebutkan, dapat poin untuk nanti ditukarkan sebagai reward. Pedoman menulisnya nanti bisa dicek melalui link yang ada di bawah ya, ditulis panduan menulis Sohib. Jangan lupa diperhatikan untuk kapitalisasinya. Selanjutnya KIB. Nah, ini adalah final project yang nanti akan dipresentasikan di akhir. Final project-nya ada 3 bentuknya. Yang pertama, membuat teks sosial media manajemen berupa rencana pengembangan akun media sosial instansi daerah. Kemudian yang kedua, membuat perencanaan konten di media sosial tersebut. Dan ketiga, membuat contoh kontennya. Untuk pengumpulannya di tanggal 2, di periode 2 sampai dengan 8 November 2023. Masih lama, jadi persiapkan matang-matang untuk tugasnya nanti.
Jenis akunnya, akun Instagram instansi di daerah yang perlu pengembangan media sosial. Tipenya kelompok, jadi tidak bekerja secara individu ya. Nanti dicari siapa nih yang mau jadi kelompok aku. Tuh. Selanjutnya KIB. Jangan lupa untuk download dan juga follow Instagram kami. Untuk download aplikasi ada di link yang di pojok kanan yang warna hitam barcode-nya ya di bit.ly/apsohib. Kemudian jangan lupa untuk join ke dalam grup Telegram, ini ada di barcode yang di tengah, linknya juga sudah di bawahnya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @id_sohib dan @indonesiabaik.id. Selanjutnya, wih seru nih final project-nya, iya dong. Nah ini dia, bagikan ceritamu mengikuti saya berkelas melalui video ataupun foto selama kelas berlangsung dengan menceritakan ilmu dan juga materi yang didapatkan kemudian dikemas secara kreatif dan menarik. Ceritamu nanti bisa diunggah melalui Instagram. Screenshot bukti ceritamu yang nanti akan di-upload sebagai bukti absensi di akhir sesi melalui form. Nanti di-tag ke dalam, di-mention ke dalam Instagram kami di @_sohib dan juga @indonesiabaik.id. Tapi ingat, sebelum di-mention, jangan lupa untuk di-follow dulu. Untuk 3 peserta dengan cerita yang paling menarik dan kreatif akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Sohib. Pemenang diumumkan di grup Telegram dan Instagram @id_sohib. Jika ada pertanyaan bisa diajukan melalui grup Telegram di link yang ada atau di official WhatsApp kami di 0813 3949 1767. Selanjutnya, ini dia link yang ditunggu-tunggu oleh warga Sohib semuanya, adalah link absensi. Silahkan diakses link absensinya. Link absensi ini akan dibuka sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pukul 10 malam. Pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Paling itu aja dari aku ya. Untuk pertanyaan yang tadi tidak dijawab, aku mohon maaf sekali. Semoga segala kekurangannya bisa Sohib terima baik-baik. Dan semoga di kemudian hari kita akan bisa memperbaikinya pelan-pelan, walaupun mungkin nanti Sohib akan gemes, cuman insya Allah akan kami berusaha untuk memperbaikinya lebih baik lagi. Oke, sebelum menutup acaranya, aku mau pastikan Sohib semuanya untuk absen, jangan lupa, karena ini nanti akan berpengaruh juga untuk di akhir sertifikat dan lain-lain ya. Oke, selesai sudah rangkaian acara Bootcamp Sohib berkelas pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Sohib semua yang sudah mengikuti rangkaiannya dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ke depannya. Tetap nantikan series Bootcamp Sohib berkelas yang akan selalu kami update melalui grup dan juga sosial media kami. Akhir kata, saya Cynthia Mega dan kru Sobat Hebat Indonesia Baik yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sohib semuanya. Sampai jumpa di Bootcamp Sohib berkelas selanjutnya. Waalaikumsalam, terima kasih Kak. Makasih, Sama-sama Kak. sayang. Oke, Terima sama-sama. kasih, Kak. Terima Sehat-sehat kasih. semuanya ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima Jangan kasih. lupa join lagi minggu depan. Makasih, Kak. Terima kasih banyak Sama-sama. Kak. Kak, fotonya share grup, Kak. Kenapa fotonya share grup? Oke, KIB. Percaya hatimu, kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah. Percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi kisah terbaik di hidupmu. Tak apa terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju, yakini diriku, yakini dirimu. Semesta kan bantu merakit mimpiku, merakit mimpimu. Melesatlah seperti peluru. Keterbatasanku jadi kelebihanku, jadi kekuatanku, keistimewaanku. Tak apa terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju,
kita mampu merakit mimpimu.